Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, saudaraku yang berbahagia, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah merasakan nikmat dan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan selalu dan hidup kita bermanfaat sehingga akan bahagia dunia dan akhirat. Bahagia sekali rasanya kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan harapan kita kesempatan kali ini adalah bisa belajar saling ingat mengingatkan tentang kesempatan ini, yaitu perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Jadi kita berperilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Itu yang bagaimana. Namun sebelum kita lanjutkan materi kita sampaikan, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saudaraku spiritual channel YouTube Rianto SPD. Namun sebelum kita lanjutkan, kita mengajak Anda semuanya untuk menekan subscribe, like, and share dengan harapan channel kita bangun untuk kebaikan dan keikhlasan serta kebaikan bahagia dunia dan akhirat, harapan kita. Dan bagi yang subscribe, mudah-mudahan kita doakan semoga panjang umur dan diberikan murah rezeki dan selalu sukses dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf itu yang bagaimana? Tentunya perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Hidup jadi lebih damai dan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Tentunya sangat penting untuk kita ketahui, untuk kita laksanakan. Entah yang bersifat spontanitas maupun secara alami atau tanpa kita sadari. Kita dari kecil telah diajarkan oleh orang tua kita bagaimana kita selalu memiliki sikap damai, ikhlas, sabar, dan pemaaf di dalam keluarga, termasuk kepada kakak, kepada adik, saudara di sekitar kita. Kita semua dapat lebih sabar, ikhlas, dan jadi pemaaf di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai hal yang menyenangkan, ujian, kesulitan, kehilangan, jika pernah kehilangan motor, kehilangan sanak saudara, kehilangan harta mungkin, atau kehilangan yang disayangi, kekurangan, atau juga musibah, penyakit seperti ini yang sekarang kena musibah COVID-19, itu termasuk musibah, atau kemiskinan, kita tergolong yang belum beruntung, adalah perkara biasa yang dihadapi oleh setiap manusia selama kita masih bernafas. Pasti ujian akan datang. Sabar itu ada beberapa macam kalau kita ketahui. Sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kemaksiatan atau meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Menerima dan menghadapi musibah.
menuntut ilmu. Seperti kita semuanya ketahui, menuntut ilmu, pengetahuan, serta sabar dalam bekerja dan berkarya. Tentunya menuntut ilmu yang sangat dianjurkan dan diwajibkan adalah ilmu yang hak, yaitu ilmu tentang agama. Sehingga akan damai, bahagia, dan akhirat. Menerima dan menghadapi musibah tentunya itu hal harus kita sabar, tabah, dan sabar. Yang berikutnya yaitu pemaaf. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci, dendam, atau keinginan untuk membalasnya. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk membalasnya. Biarkan dia mengejek kita, biarkan kita mengolok-olok kita. Mudah-mudahan disadarkanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ucap yang bijak. Jadi setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Kesalahan dan kekilafan adalah baik perilaku kesalahan itu adalah orang yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebaiknya kalau kita mempunyai kesalahan kepada orang lain, segeralah cepat minta bertobat kepada Allah atau meminta maaf kepada seseorang. Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik perilaku kesalahan itu adalah orang yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Kesalahan dan kekilafan adalah fitrah yang melekat pada hamba Allah. Oleh karena itu, ya segeralah jika ada kesalahan, ada perkataan-perkataan yang kurang berkenan, segera minta maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf ke sehari-hari, ikhlas sebagai kehidupan sehari-hari dapat kita wujudkan. Seperti misalnya gemar melakukan perbuatan terpuji, tidak pamerkan kepada orang lain. Perilaku ikhlas yang sehari-hari yaitu gemar melakukan perwujudan yang kita lakukan sehari-hari, bisa melakukan perbuatan yang terpuji, yang tidak dipamerkan kepada orang lain. Kegiatan yang baik-baik gak usah perlu dipamerkan, hanya cukup dirinya sendiri dan Allah yang tahu. Seperti puasa ini, ya kan? Ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kita beribadah. Semua kegiatan bisa diniatkan dengan ibadah. Itu tergantung pada niat kita. Anadzafatu minal iman. Adalah kebersihan juga merupakan salah satu itu keikhlasan dan kesabaran. Ujian di dalam kehidupan. Kebersihan merupakan bagian daripada iman. Jadi kita gemar untuk menjaga kebersihan juga termasuk perbuatan ibadah yang ikhlas dan sabar. Jadi tidak mengharapkan pujian ibadah itu. Pujian pada orang lain atau sanjungan pada orang lain. Selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku atau berbicara. Nyinggung perasaan enggak ya pembicaraan saya ini? Nah, kita ingat mengingatkan. Jadi kalau memang menyinggung, menyinggung loh ya. Ya maaf. Jadi selalu berhati-hati dan saling kita mengingatkan kepada hamba yang lain. Dan tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit.
kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Jadi kalau kita setiap kerja, tidak usah diperhitungkan, upahnya berapa ya. Jangan dilihat nominalnya. Jangan dilihat upahnya. Kalau nanti dilihat upahnya, berarti nanti akan kembali lagi tidak ikhlas. Jadi kalau ikhlas yang penting kita kerjakan dulu sebaik mungkin. Kalau toh memang orang lain akan memberikan imbalan sejumlah nominal, alhamdulillah. Kalau enggak, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Enggak usah dihitung-hitung tenaganya. Enggak usah dihitung-hitung untuk bekerjanya. Niscaya Allah akan memberikan imbalan yang pantas hamba yang semakin kerja keras dan semangat. Juga kita dalam sehari-hari berperilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Harus sabar. Sabar, walaupun namanya bukan sabar, tapi harus sabar dan tawakal. Jadi perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara seperti sabar dalam menjalankan ibadah atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dengan mendengarkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, udah saatnya sholat. Kita menuju musola, masjid, atau mengambil wudhu. Pekerjaan kita istirahat dulu untuk melaksanakan ibadah, diutamakan untuk berjamaah. Dan juga sabar dalam menjalankan perintah itu ketika misalnya kalau kita di sekolahan biasanya ada bel berbunyi teng 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 atau teret. Oh, jam istirahat, kita istirahat, manfaatkanlah istirahat. Oh, ini jam berapa ya? Jam 9:30. Mendingan ambil air wudhu, sholat duha, terus baru jajan minum. Itu baiknya. Dan juga sabar saat orang tua memanggil. Segera menghadap atau mendatangi suara orang tua dan menemui agar tidak mengecewakan kepada orang tua. Kebanyakan kalau anak-anak sekarang nih, ya kan, dipanggil orang tuanya, Ramzi atau Yanto, woi apa mak? Tanggung. Nah itu yang tidak sabar ditanamkan dalam hatinya. Kalau memang orang tua itu memanggil, cepat-cepatlah datang. Datangin kalau memang gak jelas perintah apa ya. Ada apa mak? Oh tolong ambilin ini. Oh ya mak. Nah, itu yang baik. Kenapa? Kok harus orang taat pada orang tua? Jelas. Ridhollahi fi ridho walidin. Ridho Allah adalah ridho orang tua. Jadi harus hati-hati kalau memang berbicara dengan orang tua. Kalian anak. Kita semuanya anak. Walaupun orang tua sudah peot atau jelek, kalau nggak ada yang peot dan yang jelek itu nggak ada kalian. Itu. Jadi harus kita mengetahui sejelek apapun itu tetap orang tua. Ingat itu. Dan juga sabar dalam menjauhi maksiat. Juga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal kita kalau di sekolahan banyak anak kadang-kadang ngajak bolos. Anak kadang-kadang ngajak merokok nongkrong di pinggir jalan. Ya. Nongkrong bolos sambil ngerokok. Itu kasihan orang tua, sama aja membohongin orang tua. Jadilah anak atau siswa kebanggaan orang tua. Dan juga apalagi saat-saat waktu yang lalu-lalu terdengar tawuran sampai ada meninggal lah, ada yang masuk rumah sakit, ada yang kantor polisi, orang tua repot yang ngurusin. Itulah yang tidak perbuatan siswa atau anak-anak yang tidak terpuji dan tidak bertanggung jawab untuk amanah dari orang tuanya. Bahwa niat orang tua adalah anakku menjadi kebanggaan kedua orang tua dan keluargaku. Itu harapannya.
Dan juga kita harus sabar, jangan mudah marah atau marah-marah. Serta kita sabar dalam menghadapi musibah. Jika kita terjadi ketika musibah, tidak usah mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya. Sabar kalau memang nilainya belum bagus. Sabar kalau belum naik sekolah, naik kelas. Sabar kalau belum lulus, kenapa ya saya nggak lulus? Harus introspeksi diri. Sabar, kenapa ya kedua orang tua saya kok belum dapat pekerjaan? Kita harus mengerti perasaan orang lain. Jadi perilaku sehari-hari kita harus pahami. Dan kita pemaaf dan sabar dalam menghadapi kenyataan yang ada, khususnya di dalam keluarga, umumnya di dalam masyarakat. Jadi perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari juga tidak kita wujudkan, kita lakukan. Misalnya kita memberi maaf, ikhlas kepada orang yang minta maaf. Maaf ya, saya salah. Oh iya, oh saya nggak mau maaf. Itu yang tidak benar. Ya udah saya maafin, misalnya. Dan juga meminta maaf atas kesalahan yang kami buat. Jadi setiap kalau memang merasa dirinya salah, cepat-cepatlah minta maaf. Maaf ya, punten, maaf tadi saya khilaf, tidak sengaja. Dan yang sangat penting adalah kita tidak memendam rasa benci kepada seseorang dan perasaan dendam kepada orang yang tidak kita sukai. Jadi kalau semuanya itu terjadi, terpendam atau benci ditanam dalam hati dan pikiran, akan menimbulkan penyakit yang susah obatnya. Oleh karena itu, mari kita perilaku sehari-hari, kita ikhlas dalam berbuat, ikhlas dalam bekerja, sabar dalam menghadapi situasi sesuatu apapun yang harus kita hadapi. Dan pemaaf, jika ada teman yang minta maaf, dan kalau kita salah harus secepat-cepatnya minta maaf. Mungkin pertemuan kali ini perilaku mudah-mudahan kita bisa lakukan dan kita jalankan. Dan banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung dan tergolong orang-orang yang selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kekurangan dan kekhilafan itulah manusia biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan kekhilafan kita semuanya. Usikum manapsi bidaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.